Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa semuanya, saya ingin menampilkan ayat-ayat yang ada di dalam Bible, di mana ayat-ayat ini sebagai bukti bahwa Allah itu adalah mempunyai kedudukan yang paling tertinggi. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ketika dibuat bagan seperti ini atau skema, maka perempuan ada di paling bawah posisinya, lalu kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala laki-laki adalah Kristus, dan kepala Kristus adalah Elohim. Jadi seperti itu. Kemudian kita beralih kepada kedudukan bahwa Elohim adalah kepala Kristus, ya. Di mana ayatnya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sehingga di sini Allah lebih besar daripada Yesus. Yohanes 8 ayat 28, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Yohanes 8 ayat 28 dikatakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Bapa mengajarkan apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang harus dibicarakan kepada Yesus. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kemudian Yohanes 14 ayat 24, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kemudian Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yohanes 17 ayat 6. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan
tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kisah Rasul 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Masih tetap bab Elohim adalah kepala Kristus. Roma 10 ayat 9, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yohanes 17 ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kemudian doa Yesus untuk semua orang percaya. Yohanes 17 ayat 21, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 17:23, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 25, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 17 ayat 4, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 24, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya. Masih dalam bab Elohim adalah kepala Kristus. Hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang kepada siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi Matius 20 ayat 22.
cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ya, Yesus tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang, kepada siapa Bapakku telah menyediakannya. Lalu, nama Elohim berasal dari kitab Perjanjian Lama. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman YHWH, Raja dari penebus Israel, YHWH semesta alam. Aku yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 7. Siapakah yang seperti aku? Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Lalu Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman YHWH penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah YHWH yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kemudian Allah YHWH menciptakan anak kesayangan sebelum dunia dijadikan. Jadi aku adalah anak kesayangan. Amsal 8 ayat 22. YHWH telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Amsal 8 ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Amsal 8 ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Amsal 8 ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Hikmat Allah adalah Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Allah telah disediakan Allah. Ya, jadi Allah yang menyediakan hikmat Allah bagi kemuliaan kita. Disediakan sebelum dunia dijadikan, yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Inilah yang kami beritakan. 1 Korintus 2 ayat 7.